Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, gelar sidang etik tertutup atas dugaan Hakim Saldi Isra berafiliasi politik dengan PDIP. Sejumlah bukti sudah dibawa pelapor Andi Rahadian dari Sahabat Konstitusi. Bukti berupa salinan berita daring yang merekam pernyataan langsung DPD PDIP Sumbar berkaitan dengan Isra. Saya sampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra 1 bulan sebelum memutus perkara nomor 90 itu, dicalonkan sebagai Wakil Presiden oleh DPD PDIP Sumatera Barat bersama Bu Puan dan satu lagi. Sejak kejadian lolosnya batas usia Gibran oleh pamannya Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia itu makin merosot. Situasi lolosnya Gibran itu seperti melecehkan lembaga hukum tinggi setingkat Mahkamah Konstitusi, membuat mahkamah menjadi bulan-bulanan, menjadi bahan ejekan, bahkan sampai disebut mahkamah keluarga. Rasa jijik masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi seperti ada di puncaknya pada masa itu. Betapa negeri ini sekarang berdiri di atas kaki nepotisme, di mana ada paman yang menggunakan kekuasaan untuk meloloskan sang keponakan. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi pengganti Anwar Usman itu sampai menangis melihat begitu hancurnya nama baik Mahkamah Konstitusi di mata banyak orang. Para hakim yang seharusnya adalah kepanjangan tangan Tuhan berubah jadi alat pemuas dahaga kekuasaan. Lembaga Mahkamah Konstitusi yang tadinya dianggap suci tiba-tiba berubah menjadi kotor karena sudah terkontaminasi oleh kekuasaan. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah masyarakat masih percaya kepada Mahkamah Konstitusi? Sebentar lagi kita akan melihat persiapan gugatan di sidang Mahkamah Konstitusi. Kedua kubu yaitu pasangan 01 dan 03 sudah menyiapkan banyak data kecurangan pemilu yang mereka anggap TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Fokus permasalahan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah bukan lagi masalah masing-masing pasangan dapat angka berapa, tetapi akan membahas tentang betapa rusaknya pemilu 2024 ini karena diduga ada campur tangan kekuasaan yang bermain untuk memenangkan paslon tertentu. Mulai dari lolosnya batas usia sampai penggunaan bansos yang digerakkan untuk memenangkan pemilu. Bayangkan coba, di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, sekarang akan ada persidangan atau gugatan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Apa coba nanti akan terjadi? Benar atau salah keputusan Mahkamah Konstitusi, orang sudah pasti akan ribut karena sudah kadung gak percaya. Bahkan demo-demo besar kemungkinan akan terjadi di jalan-jalan. Mahkamah Konstitusi butuh usaha yang sangat besar untuk memulihkan nama lembaga itu kembali supaya mereka bisa dipercaya sebagai perpanjangan tangan Tuhan kembali. Tapi itu kan juga gak mudah. Mahkamah Konstitusi sekarang juga sedang digoyang, terutama pada 2 orang hakim konstitusi yang ada yang pada kasus batas usia Gibran, mereka melakukan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari keputusan Hakim Ketua MK. Kedua hakim konstitusi itu adalah Profesor Saldi Isra dan Profesor Arief Hidayat. Kedua orang hakim konstitusi ini termasuk yang resah dengan tekanan kepada lembaganya yang membuat Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang menimbulkan kehebohan luar biasa di dalam dunia hukum Indonesia. Tetapi apalah daya mereka ketika mayoritas dari 9 orang hakim konstitusi menerima pengubahan batas usia yang diduga untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Profesor Saldi Isra dan Profesor Arief Hidayat, 2 orang hakim konstitusi ini dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena mereka dianggap terafiliasi dengan partai.
Tetapi banyak yang menduga bahwa ada skenario untuk menyingkirkan Profesor Saldi Isra dan Profesor Arif Hidayat yang kemarin punya pendapat berbeda di sidang Mahkamah Konstitusi masalah batas usia. Skenario-skenario untuk mengatur Mahkamah Konstitusi ini membuat kita jadi teringat lagi kasus sidang ketika ketuanya masih Anwar Usman. Betapa mudahnya mengatur sebuah lembaga tinggi yang seharusnya menjadi tempat bersandar hukum di Indonesia. Pertanyaan kembali lagi, apakah masih ada kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi sekarang? Saya menyarankan taruhlah kepercayaan itu pada titik yang paling bawah. Tapi kita harus juga mengingatkan, hei Bapak dan Ibu Hakim dimanapun Anda berada, jabatan Anda itu sebelah kakinya ada di surga dan di sebelahnya ada neraka. Jadi berhati-hatilah dalam memutuskan, karena putusan Anda tidak bisa dibeli dengan uang berapapun juga. Ingat, Anda itu adalah penentu hukum di dunia. Itu bukan peluang, tetapi amanah, beban berat yang harus dipikul sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Putuskanlah sesuatu yang benar karena benar, bukan karena nurani yang digadaikan. Gaspol.